Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Renaldi Rizky Ramadhani, nomor induk mahasiswa 250201021301. Mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andi Palawagau. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait sebuah artikel berita di CNBC Indonesia yang berjudul Rapor Kondisi Ekonomi RI 7 bulan pertama di tahun 2026. Pada artikel tersebut, yang mana pada 7 bulan pertama di tahun 2026, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang mana berasal dari faktor global maupun dari domestik itu sendiri, yaitu antara lain seperti konflik geopolitik yang ada di Timur Tengah yang kita ketahui terjadi, yang mana memicu lonjakan harga komoditas energi seluruh dunia. Lalu ada suku bunga acuan global yang rate-nya itu masih tetap tinggi. Lalu di dalam negeri atau domestik, pertumbuhan ekonominya masih di atas 5% dan inflasi terjaga, namun terjadi perlambatan daya beli oleh masyarakat. Nah, pendapat saya pada saat ini terjadi divergensi atau ketimpangan ekonomi. Angka makro di atas kertas terlihat indah, namun realita pada masyarakat justru sedang tertekan hebat. Mari kita bedah setiap indikatornya di slide-slide selanjutnya. Ya. Baik, pada slide ini yaitu kita akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi kuartal 1 di 2026. Fakta yang terjadi di lapangan, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama sangat solid, yang mana menyentuh angka 5,61%, yang mana didorong oleh momen lebaran dan belanja pemerintah. Lalu untuk pendapat saya, angka ini adalah sugar rush atau efek candu sesaat. Pertumbuhan yang hanya mengandalkan faktor musiman dan guyuran uang dari pemerintah tidak akan sustainable atau berkelanjutan untuk jangka panjang. Ujian selanjutnya atau ujian aslinya itu berada di kuartal berikutnya. Lalu slide selanjutnya akan kami bahas terkait inflasi dan penjualan retail. Yang mana faktanya inflasi di bulan Juni tercatat 3,34%, yang mana masih masuk dalam batas aman Bank Indonesia. Lalu pendapat saya, meski secara angka terlihat aman, kita tidak boleh lengah. Kenaikan harga saat ini mulai bergeser ke efek pelemahan rupiah. Artinya, daya beli masyarakat pelan-pelan sedang digerogoti oleh naiknya harga barang akibat biaya impor yang makin hari semakin mahal. Lalu untuk slide selanjutnya terkait pelemahan rupiah. Pada faktanya, rupiah anjlok lebih dari 8% sejak awal tahun dan sempat menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Pendapat saya, ini bukan semata-mata karena faktor global. Pelemahan sedalam ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan dari pasar terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan ekonomi domestik kita. Selanjutnya terkait sentimen pasar dan konsumen. Pada faktanya, IHSG sempat babak belur dan terkoreksi sedalam 28% sejak awal tahun. Salah satunya itu dipicu oleh teguran dari lembaga indeks global yaitu yang bernama MSCI.
Pendapat saya, teguran MSCI ini adalah tamparan keras yang sangat memalukan bagi pasar modal kita. Ini membuktikan bahwa tata kelola atau good governance dan transparansi bursa kita masih buruk dan harus segera direformasi total. Lalu untuk eh, konsumen, yaitu fakta yang terjadi, indeks keyakinan konsumen terus merosot. Saat ini 73% pendapatan masyarakat habis tersedot murni untuk kebutuhan sehari-hari dan porsi tabungan semakin mengecil. Pendapat saya, ini adalah bukti nyata terjadinya middle class squeeze, kelas menengah yang terjepit. Masyarakat bukan tidak mau berbelanja lagi, tetapi uang memang sudah habis. Mereka sudah terpaksa makan tabungan untuk bertahan hidup. Slide selanjutnya terkait gelombang PHK. Fakta yang terjadi, lebih dari 32 ribu pekerja terkena PHK di semester pertama di tahun 2026. Pendapat saya, ini adalah bom waktu. Terjadinya gelombang PHK di tengah harga kebutuhan pokok yang naik adalah resep menuju krisis sosial. Pemerintah harus segera memberikan insentif pada industri padat karya, bukan hanya fokus terhadap proyek-proyek yang dinilai masih belum urgent atau penting. Slide selanjutnya terkait lonjakan harga energi. Fakta yang terjadi di lapangan yaitu harga BBM non-subsidi melonjak signifikan, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir tahun 2025 lalu. Pendapat saya, kebijakan membiarkan BBM non-subsidi melambung tinggi menunjukkan bahwa beban fluktuasi ekonomi global dilempar langsung ke pundak masyarakat dan pelaku industri yang sebenarnya sudah kehabisan nafas. Lalu, untuk kesimpulan dari artikel ini, rapor ekonomi kita saat ini memberi peringatan keras. Pemerintah tidak boleh hanya bertepuk tangan melihat PDB yang tinggi. Fokus utama harus segera diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat, menstabilkan rupiah, dan menghentikan gelombang PHK. Angka makro yang tinggi tidak ada gunanya apabila masyarakat masih kesulitan mencari kerja dan memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.